Nah, adapun langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam budidaya padi tanpa olah tanah ini atau budidaya padi sistem TOT ini, yang pertama petani harus memilih jenis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Inspirasi Petani, channelnya para petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Inspirasi Petani hadir kembali untuk menginspirasi para petani Indonesia, tentunya dengan video-video yang sangatlah bermanfaat. Dan pada kesempatan kali ini juga, Inspirasi Petani akan berbagi informasi yang cukup penting, tentunya terkait masalah budidaya padi. Dan budidaya padi ini cukup berbeda dengan yang lainnya, yakni budidaya tanpa olah tanah atau budidaya padi menggunakan sistem TOT. Dan sebelum kita melihat bagaimana cara dalam membudidayakan sistem TOT ini, saya mengajak kembali kepada para petani Indonesia untuk mendukung channel Inspirasi Petani ini hingga sukses dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Tentunya jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar bisa terupdate dengan video terbaru dari Inspirasi Petani. Oke, tanpa lama-lama mari kita simak langkah-langkah dari budidaya padi sistem TOT. Check it out. Halo sahabat Inspirasi Petani, semoga sahabat Inspirasi Petani dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Oke sahabat Inspirasi Petani, pada kesempatan kali ini Inspirasi Petani akan berbagi informasi yang cukup penting ya, dan tentunya sangat mudah diterapkan. Dan pada kesempatan kali ini Inspirasi Petani akan memberikan salah satu informasi yang cukup penting, yakni bagaimana cara budidaya padi tanpa olah tanah atau sistem TOT. Dan terus disimak ya, jangan lupa di subscribe. Oke sahabat Inspirasi Petani, adapun budidaya padi tanpa olah tanah yang dimaksudkan adalah yakni budidaya yang hanya dapat dilakukan satu kali dalam setahun. Nah, mengapa demikian? Karena kenapa? Penanaman padi dengan menggunakan sistem TOT ini yakni dilakukan penanaman di akhir musim kemarau, sehingga pada musim penghujan tanaman sudah masuk ke masa generatif. Tentunya di usia padi tersebut itu sangat memerlukan cukup banyak air untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan pengisian bulir padi para petani tentunya. Dan yang menjadi pertanyaan, apa sih yang menjadi pembeda dari budidaya yang biasanya dengan budidaya padi sistem TOT ini? Yang menjadi pembedanya yakni adalah budidaya tanpa olah tanah ini atau sistem TOT ini, tanah atau lahan para petani itu tidak dibajak lagi atau tidak melakukan proses pencangkulan lagi, tetapi pada teknisnya atau pelaksanaannya petani lebih banyak menggunakan herbisida untuk membasmi atau menyemprot gulma-gulma atau rumput liar yang ada di lokasi persawahannya atau lokasi yang akan ditanami padi. Tentunya kalau teknis lainnya untuk tata cara penanamannya itu sama saja dengan pola tanam dengan yang biasanya. Terus disimak ya. Nah, adapun langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam budidaya padi tanpa olah tanah ini atau budidaya padi sistem TOT ini, yang pertama petani harus memilih jenis varietas benih yang cukup mumpuni ya. Tentunya jenis varietas benih yang sesuai dengan kondisi iklim yang ada di daerahnya masing-masing. Dan untuk budidaya padi sistem TOT ini, yang untuk beriklim basah, petani dapat menggunakan varietas seperti Cisadane, IR42,
IR48 dan Bah Bolan. Dan kalau di lokasi para petani itu dalam kondisi iklim yang kering, petani dapat menggunakan varietas genjaya seperti IR64, IR66, IR74 dan varietas Ciliwung. Adapun langkah yang kedua di teknis penanaman ini, yakni petani dapat melakukan penanaman dengan menggunakan sistem tabela atau tabur benih langsung. Dalam praktiknya sama seperti yang lainnya, itu bisa menggunakan tugal atau bisa langsung ditebar langsung di alur-alur yang sudah disediakan. Dan sedangkan untuk teknik penanaman yang kedua yakni adalah menggunakan teknik transplanting atau tanam pindah. Kalau untuk tanam pindahnya di lokasi pertanian ini sendiri, jika lahan pertanian dalam kondisi kering, itu bisa membuat lubang terlebih dahulu dengan jarak tanam yang dikondisikan. Sedangkan untuk usia dari jenis padi yang akan digunakan atau yang akan ditanam pada saat tanam pindah itu berkisar umur 18 sampai 25 hari itu bisa sudah dipindahkan di lokasi pertanaman menggunakan sistem TOT. Nah, untuk langkah yang ketiga yakni tentang pemeliharaan. Terkait masalah pemeliharaan di sistem TOT ini tidak ada perbedaan yang begitu signifikan antara pengolahan yang seperti biasanya. Dalam sistem TOT ini tetap ada penyulaman, pemupukan, pengendalian hama penyakit dan lain-lainnya ya. Jadi saya pikir untuk antara budidaya sistem TOT dan budidaya yang seperti biasanya itu tidak ada perbedaan yang cukup signifikan, sama saja. Nah, untuk langkah yang keempat itu adalah pemanenan. Dan saya pikir untuk proses pemanenan padi sistem TOT ini atau budidaya padi tanpa olah tanah ini sama halnya juga seperti budidaya seperti biasanya. Untuk proses pemanenannya itu bisa menggunakan mekanisasi mesin seperti combine dan bisa juga manual ya. Saya pikir sama saja untuk proses pemanenannya, tergantung dari kondisi geografis yang ada di lokasi para petani Indonesia. Nah, setelah kita menyimak langkah-langkah dari budidaya sistem TOT ini, kita sudah bisa melihat apa yang menjadi pembedanya ya dari beberapa langkah-langkah tersebut dengan sistem TOT dan budidaya yang seperti biasanya. Tentunya dalam perjalanannya atau prosesnya, budidaya sistem TOT ini atau budidaya padi tanpa olah tanah ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, pada kesempatan ini saya akan uraikan yang pertama tentang kelebihannya. Kelebihan yang pertama, budidaya sistem TOT ini pastinya adalah hemat biaya. Tentunya hemat biaya dimaksudkan adalah pengolahan tanahnya. Terus hemat tenaga karena tidak lagi ada proses pembajakan dan pencangkulan. Tentunya hemat waktu, efisiensi waktu ya, dan hemat tenaga pemeliharaan. Dan tentunya setiap teknik atau sistem itu pasti memiliki kelemahan. Dan kelemahan dari sistem budidaya TOT ini adalah produksi akan sangat jauh berbeda dengan budidaya yang lainnya. Maka pada kesempatan ini saya sampaikan untuk sahabat inspirasi petani agar kiranya mempertimbangkan jika ingin memproduksi lebih tinggi, tentunya ada perlakuan-perlakuan yang harus kita lakukan. Tetapi dengan sistem TOT ini jangan mengharap akan sama produksinya dengan sistem budidaya padi yang seperti para petani lakukan.
Terima kasih banyak sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Semoga video yang disampaikan oleh Inspirasi Petani dapat bermanfaat bagi para petani Indonesia. Dan sebelum video ini berakhir, saya mengajak kembali kepada para petani Indonesia untuk selalu mendukung channel Inspirasi Petani hingga sukses dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan tentunya jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar bisa terupdate dengan video terbaru dari Inspirasi Petani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.